Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut menyimak, serta para pemirsa Berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna, dan tema atau salah satu nama Allah yang kita akan bahas sekarang adalah As-Salam. Kemarin kita sudah membahas tentang Al-Karim dan Al-Akram. Sekarang As-Salam. Makna As-Salam adalah keselamatan. Nama As-Salam bagi Allah hanya ada di satu ayat dalam Al-Quran. Surah Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Huwallah, dialah Allah, alladzi yang la ilaha, tidak ada sembahan yang hak, illahu, kecuali dia. Al-Malik, dialah Raja. Al-Quddus, dialah Al-Quddus. As-Salam, dia juga As-Salam. Al-Mu'min, dia juga Al-Mu'min. Ini ayat yang menjelaskan bahwa As-Salam salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah. Adapun makna As-Salam sebagai nama bagi Allah, maknanya adalah As-Salamu min jami'il uyub wan naqais likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Maksudnya adalah zat yang maha selamat dari seluruh aib dan dari seluruh kekurangan. Allah enggak punya aib, Allah tidak punya kekurangan. Karena kesempurnaan zatnya, sifatnya dan perbuatannya, maka dialah Allah As-Salam yang sebenarnya dari atau dengan seluruh ungkapan dari seluruh aspek. Dia salam dalam hal zatnya. Maksudnya zat Allah selamat dari semua aib dan kekurangan yang mungkin terhayalkan dalam fikiran ataupun manusia. Aib apapun, hal yang tidak pantas apapun yang terbersit dalam diri kita lalu dinisbatkan kepada Allah, maka itu tidak ada. Allah selamat dari hal itu. Dia juga selamat dalam hal sifatnya, selamat dari semua aib dan kekurangan. Allah tidak memiliki aib dan kekurangan dalam hal sifatnya. Dia juga selamat dalam perbuatannya dari seluruh aib dan kekurangan, dari seluruh keburukan dan kezaliman. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Tidak ada perbuatan Allah yang zalim. Juga selamat dari mengadakan sebuah kejadian tanpa adanya hikmah. Kalau ada yang bertanya, bukankah ada takdir yang buruk, dan takdir itu ketetapan Allah? Ada takdir yang buruk? Ada, sebab hadis menyatakan begitu. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya.
Jadi ada takdir yang buruk. Tuh gening ada ketetapan alias takdir Allah yang buruk. Katanya Allah suci dari keburukan. Tidak memiliki keburukan dalam hal perbuatannya. Dan takdir Allah termasuk perbuatannya. Dijawab oleh para ulama, takdir itu ada dua. Pertama adalah al-qadar, yang kedua adalah al-maqdur ilaih. Al-qadar itu ketetapan Allah. Disebut juga takdir. Yang kedua, peristiwa yang Allah tetapkan. Itu juga peristiwa itu disebut takdir yang Allah tetapkan. Jadi di dalam takdir atau ketetapan Allah ada dua hal. Ada ketetapan Allahnya, ada peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah tersebut. Nah, ketetapan Allah dalam mengadakan peristiwa itu semuanya baik. Tak ada yang buruk. Adapun kejadian Allah, peristiwa yang Allah tetapkan itu bisa buruk. Karena berupa musibah, berupa kanyeri, kaperih, berupa penderitaan yang kita rasakan, yang kita alami. Karena menderita, karena bikin susah, maka dianggap kejadian itu buruk. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan kejadian itu pasti baik, bagus. Kenapa menetapkan kejadian yang buruk? Pasti ada hikmah. Atau tong boro Allah, naon tong boro. Jangankan Allah. Manusia aja sering memutuskan, menetapkan keputusan yang dianggap buruk, tapi harus. Contoh, dokter datang pasien. Lihat kondisi penyakit dan seterusnya, kata dokter harus ditusuk dengan jarum ini mah. Keputusan dokter menyuntik itu baik atau buruk? Baik. Tapi peristiwa suntikannya baik apa buruk? Buruk. Atau ada pasien yang takut? Bukan banyak, semuanya. Semua takut sama jarum suntik. Dalam pikiran, kalau potong di jeruk kumah. Kalau salah obat gimana? Kalau nancep karena tulang kumah. Macam-macam kan? Peristiwa suntikannya buruk. Tapi ketetapan dokter harus menyuntik itu baik. Kenapa tidak pakai pil? Agak lama prosesnya, efeknya agar cepat disuntik. Kadang harus lebih dari suntikan. Harus diinfus, harus dioperasi, harus diamputasi. Peristiwa mengamputasi buruk ya bagi si pasien dipotong. Tapi keputusan dokter memotong bagian badannya itu baik apa buruk? Baik. Kalau nggak dipotong bisa menyebar kemana-mana. Nah, nggak ada yang menyalahkan dokter. Dokter kejam. Saya ditusuk dengan jarum. Kekejaman dokter pertama nyuntik dengan jarum. Kedua melarang dari yang enak-enak. Jangan makan si pontong. Makan kambing. Ya, bala-bala. Dan harus makan yang pahit-pahit. Nih pil. Nih sirup yang pahang-pahang ya. Setelah itu apakah kekejian tindakan dokter cukup sampai di sana? Tidak, dimintai duit, bayar. Ngasih enggak? Ngasih. Setelah itu kata dokter minggu depan sini lagi saya tojos lagi. Saya larang lagi dari yang enak-enak, saya kasih yang pahit-pahit, saya mintai uang lagi. Ada yang bilang dokter kejam? Tak berperi ke pasienan? Nggak ada. Datang lagi nggak minggu depan? Datang lagi atuh. Nggak ada yang menggugat dokter. Itu ilustrasi saja. Allah menetapkan peristiwa buruk
Peristiwanya buruk karena musibah. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa yang buruk itu pasti baik. Di balik keburukan itu banyak kebaikan. Karena ada keburukan, dosa orang itu gugur. Orang itu sabar, dapat pahala kesabaran. Ketika sedang musibah doanya dikabulkan. Derajat kemuliaannya dinaikkan. Mentalnya akan lebih kokoh, lebih kuat. Ketika diberi musibah, dia mendekat kepada Allah. Jadi bangun malam, jadi berdoa gitu ya. Itu diantara kebaikan dibalik musibah. Jadi takdir Allah nggak ada yang buruk. Maksud takdir ini ketetapan Allah dalam mengadakan sebuah peristiwa. Walaupun peristiwa yang terjadinya dianggap buruk. Nah, takdir yang buruk yang dimaksudlah kejadian peristiwa yang Allah tetapkan. Peristiwanya mungkin buruk. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan peristiwa itu pasti baik. Jadi Allah selamat dalam hal sifatnya. Tidak ada sifat yang buruk, yang aib, yang kurang. Allah selamat dalam hal perbuatan. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, yang jelek, yang zalim. Menetapkan sesuatu tanpa hikmah, enggak. Allah juga selamat dari memiliki istri, memiliki anak, dan selamat dari memiliki tandingan atau saingan atau sekutu atau yang selevel dengan dia. Nggak ada. Selamat dari semuanya itu. Jadi As-Salam adalah nama yang menjangkau seluruh sifat-sifat Allah. Semua sifat dari sifat-sifat Allah adalah tinggi dan selamat dari semua aib. Dalam merinci penjelasan tentang sifat As-Salam bagi Allah ini, berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. وَلِذَلِكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَفْرَادِ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَجَدْتَ كُلَّ صِفَةٍ سَلَامًا مِمَّا يُضَادُ كَمَالَهَا فَحَيَاتُهُ سَلَامٌ مِنَ الْمَوْتِ وَمِنَ السِّنَّةِ وَالنَّوْمِ وَكَذَلِكَ قَيُّومِيَتُهُ وَقُدْرَتُهُ سَلَامٌ مِنَ التَّعَبِ وَاللُّغُوبِ وَعِلْمُهُ سَلَامٌ مِنْ عُزُوبِ شَيْءٍ عَنْهُ أَوْ أُرُودِ نِسْيَانٍ أَوْ حَاجَةٍ إِلَى تَذَكُّرٍ وَتَفَكُّرٍ وَإِرَادَتُهُ سَلَامٌ مِنْ خُرُوجِهَا عَنِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَكَلِمَاتُهُ سَلَامٌ مِنَ الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ بَلْ تَمَّتْ كَلِمَاتُهُ صِدْقًا وَعَدْلًا وَغِنَاهُ سَلَامٌ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى غَيْرِهِ بِوَجْهِ مَا بَلْ كُلُّ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَمُلْكُهُ سَلَامٌ مِنْ مُنَازِعٍ فِيهِ أَوْ مُشَارِكٍ أَوْ مُعَاوِنٍ مُظَاهِرٍ أَوْ شَافِعٍ عِنْدَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ وَإِلَاهِيَتُهُ سَلَامٌ مِنْ مُشَارِكٍ لَهُ فِيهَا بَلْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Kata Imam Ibn Qayyim, oleh karena itu, apabila engkau memperhatikan setiap dari sifat-sifat Allah yang sempurna, engkau akan dapati bahwa setiap sifat Allah tersebut selamat dari perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaannya. Contoh, sifat hidup bagi Allah. Hidup Allah selamat dari kematian. Allah tidak pernah akan mati. Tidak pernah mati dari awal sampai akhir. Dan tidak ada akhirnya. Juga selamat dari ngantuk dan tidur. Ngantuk dan tidur ini saudaranya mati. Karena
mati berpisahnya ruh dengan jasad, tidur juga berpisahnya ruh dengan jasad. Bedanya kalau mati antara ruh dengan jasad sudah nggak ada hubungan lagi. Adapun kalau dan tidak akan kembali, jasadnya, ruhnya nggak akan kembali ke jasad. Adapun kalau tidur dipisah itu ruh dari jasad tapi masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruh ada efek ke jasad. Ruhnya mimpi ini mimpi itu. Ketika anak kecil mimpi ngompol benar-benar kencing kan. Ketika mimpinya dikejar orang gila teriak-teriak. Fisiknya benar teriak-teriak kan. Kayak gitu. Masih ada hubungan. Dan nanti kembali. Karena itulah tidur disebut al-wafatus sughra. Kematian kecil, wafat kecil. Baik Al-Quran maupun hadis sering mengatakan tidur dengan sebutan mati atau wafat. Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan satu jiwa ketika matinya dan ketika tidur sebelum matinya. Orang yang tidur oleh Allah dikatakan diwafatkan. Makanya pas kita mau tidur doanya gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Maksud mati di sana tidur. Hidup, bangun. Pas bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Menghidupkan itu maksudnya bangun, mematikan maksudnya tidur. Ya, itu teralami oleh kita. Kita mati, asalnya tidak ada, nanti akan mati lagi. Dan selama belum mati terkena ngantuk dan terkena tidur. Dan ini bagus atau jelek? Bagus, tidur kita butuhkan. Kalau nggak tidur, organ tubuh kita nggak istirahatnya. Dengan tidur ada recovery, ada pemulihan. Akhirnya fresh lagi, seger lagi ya. Nah, itu untuk kita. Asal momennya aja yang pas. Kalau ketika ngaji gini ngantuk dan tidur, jelek. Ada gitu lagi ngaji dan ngantuk dan tidur? Ada banyak. Banyak apa semua? Banyak. Banyak gak semua. Ada yang cenghar walaupun ngantuk ya. Allah selamat dari ngantuk, dari tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak dikenai ngantuk dan tidak dikenai tidur. Jadi kesempurnaan sifat hayat bagi Allah, sifat hidup bagi Allah, sempurnanya kehidupan Allah tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kematian, dan selama hidupnya tidak dikenai ngantuk, tidak dikenai tidur. Bayangkan kalau Allah suka ngantuk tidur, kita lagi berdoa, dia ngantuk nggak kedengarannya, bahaya. Demikian juga sifat qayyumiyah dan kekuasaan. Qayyumiyah itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah berdiri sendiri itu semua selain Allah diurus. Termasuk, bukankah para malaikat ikut ngurus alam dunia? Malaikat sendiri diurus oleh Allah. Diberi kemampuan, kekuatan dahsyat oleh Allah. Jadi malaikat melakukan aktivitas ini dan itu atas perintah Allah juga karena diberikan kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah urus semuanya, berdiri sendiri tanpa bantuan apapun dan siapapun, dan selamat dari rasa lelah, rasa capek,
rasa bete, atau merasa berat. Wa ma massana min lughub. Allah tidak pernah tersentuh oleh rasa lelah. Dalam ayat kursi kalimat terakhir wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah dalam mengurus langit dan bumi tidak merasa berat, tidak merasa riweuh, repot, rempong sama sekali. Enggak. Jadi kekuasaan Allah dan maha berdiri sendirinya Allah selamat dari lelah, dari capek, dari bete, dari cangkel, dari pegel. Termasuk ilmu Allah, sempurnanya ilmu Allah selamat dari luputnya sesuatu dari pengetahuan Allah. Tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Sekecil apapun, semua serba diketahui. Baik yang nyata ataupun yang gaib. Yang tidak terlihat seperti isi hati manusia, bisikan manusia Allah tahu. Allah mendengar, Allah melihat, Allah menatap, Allah menyaksikan. Ilmu Allah, kesempurnaannya menyebabkan dia selamat dari luputnya sesuatu dari Allah. Atau selamat dari lupa, atau selamat dari membutuhkan berpikir, merenung, mempertimbangkan, merencanakan. Allah mau berbuat tanpa harus berpikir dulu. Kalau kita kan dipertimbangkan dulunya, baik buruknya, dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan gitunya. Apakah ini baik dilakukan atau tidak? Kalau baik ada keburukannya enggak? Amdal. Kalau kita mau ngebangun sebuah bangunan, wajib amdalnya dulu kan dipelajari sebelum bangunan itu dibangun, dibuat. Analisa dampak dan lingkungan. Apakah kalau dibangun itu menimbulkan banjir enggak? Menyebabkan longsor enggak, menyebabkan kemacetan enggak, mengganggu lingkungan enggak, itu kan amdalnya teorinya mah gitu dah. Makanya kenapa daerah Lembang dan Dago ini katanya dilarang didirikan bangunan? Kalau di sini didirikan bangunan, hutan-hutannya ditebang, apa akibatnya? Soreang tuh banjir. Teori nama nggak boleh ngebangun di sini. Prakteknya aya Masjid Nabi. Ini termasuk dilarang apa enggak ya? Enggak, meureun lah, meureun. Lembangnya yang tidak boleh dibangun. Tapi di Lembang banyak villa juga. Amdalnya. Kalau kita begitu. Kalau Allah ya harus mempertimbangkan berpikir baik dan buruk. Karena kesempurnaan ilmu sudah tahu ini baik itu buruk. Demikian juga iradah Allah. Iradah itu kehendak, keinginan yang pasti terlaksana. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Yang dimaksud kehendak Allah di sini kehendak kauniyah, iradah kauniyah, yaitu takdir atau bahasa kitanya sunnatullah atau bahasa kitanya hukum alam. Hukum alam itu bukan hukum buatan alam, alam nggak bisa membuat hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Adanya gravitasi, setiap benda yang dilempar ke atas itu jatuh lagi, hukum angin bertiup, hukum air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah, itu iradah kauniyah. Nah, termasuk peristiwa kejadian yang terjadi. Semua kasus yang terjadi itu pasti dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan iradah Allah adalah pertama, iradah Allah itu pasti terjadi. Yang kedua, iradah Allah itu selamat dari kosong dari hikmah dan maslahat. Semua yang Allah kehendaki walaupun buruk
Bukan kehendak Allahnya yang buruk, tapi peristiwa yang Allah kehendaki kayak takdir tadi. Itu pasti ada hikmah dan maslahat. Seperti Allah menghendaki keburukan, diciptakannya iblis ya, adanya penyakit, adanya musibah, adanya banyak hal-hal yang membuat kita menderita. Itu kehendak Allah. Semua kehendak Allah yang kita anggap buruk pasti ada maslahat, ada hikmah. Kenapa Allah menciptakan iblis jadi jelema daroraka gitu ya. Jadi aja kita sering tergoda gitu. Tergodanya itu melalaikan perintah atau melanggar larangan. Karena adanya, salah satunya adanya iblis dan anak turunannya setan. Selain adanya hawa nafsu, selain imannya yang lagi turun macam-macam. Allah tetapkan keburukan dengan banyak hikmah. Karena adanya keburukan, lahir berbagai macam kebaikan. Kebaikan ini tidak akan lahir tanpa keburukan tadi. Contoh umpamanya, kekafiran dan orang-orang kafir itu kan buruknya. Kenapa Allah ciptakan? Salah satunya untuk melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari kekafiran orang. Apa kebaikannya? Pertama, lahirnya dakwah. Kalau semua manusia iman soleh semua nggak ada dakwah ya nggak? Ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada kesabaran, ada jihad fisabilillah, ada mati syahid. Semua itu keagungan tadi nggak bisa lahir tanpa adanya kekufuran tadi itu. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, adanya keburukan itu menentukan kualitas dari ibadah dan amal yang kita lakukan. Kalau kita digoda dengan godaan yang dahsyat, tapi masih bisa ibadah, masih bisa amal soleh, hebat itu. Semakin hebat ujian, semakin hebat pengorbanan, semakin tinggi nilai keberhasilan. Saya sering memberikan ilustrasi contoh yang sedikit agak konyol. Agaknya tidak naon. Main bola, seneng kan semua main bolanya? Saya juga senang tapi gak bisa dari dulu. Ente jago aja pak hungkul begitu bisa lah. Kalau seorang main bola, terus lawannya itu menghalang-halangi. Kita gocek. Dijaga oleh 3 orang lawan, masih bisa digoceknya, di sliding kita loncat gitu ya. Terus sampai di hadapan kiper, lalu kiper kita kocek, kita tipu ya. Gol. Itu gol berharga banget ya enggak? Karena apa? Karena dihalang-halangi banyak kendala, banyak godaan, banyak rintangan sebelum memasukkan gol. Makanya orang setelah menggolkan itu kayak orang gila, ada selebriti nantinya. Ada yang joget, ada yang berenang di rumput, ngagolosor gitunya. Ada yang salto berkali-kali. Yang kalau itu dilakukan dalam keadaan normal, gila itu orang. Tapi itu dianggap lumrah, ya enggak? Tapi coba kalau kita bawa bola, kata musuhmu kemana? Mau masukin? Mangga. Nyingkir semua. Sendiri aja. Pas di depan gawang kata kiper, mau ngapain? Ngagolin? Silakan. Gol. Itu gol berharga enggak? Itu penghinaan. Gak enak kita. Penonton sorak tapi menghina. Mungkin bangku dicopotin, dibaledogkeun. Nah seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada perjuangan. Kenapa nggak ada perjuangan? Tidak ada halangan. Tidak ada rintangan. Jadi rintangan ini menyebabkan nilai keberhasilannya luar biasa tinggi. Maka kalau orang masih bisa ibadah, beramal soleh dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, dengan sungguh-sungguh, dengan segera, itu hebat. Karena apa? Banyak godaan, banyak rintangan. Nah godaan rintangan ini keburukan.
Jadi semua kehendak Allah walaupun buruk pasti ada maslahat, ada hikmah. Itulah salah satu di antara kesempurnaan iradah Allah Azza wa Jalla. Termasuk kalimat Allah sempurna. Maknanya kalimat Allah selamat dari dusta dan zalim. Nggak ada kalimat Allah yang isinya kedustaan, bohong, yang meragukan atau kezaliman, enggak. Bahkan sempurnalah kalimat Allah dalam hal kebenaran dan keadilan. Tak ada sebaik-baik dan sebenar-benar perkataan kecuali kalamullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. Termasuk sifat ghinanya Allah. Ghina bahasa kitanya kaya. Tapi kayanya Allah dengan kayanya kita beda. Kalau kita kaya, apakah butuh orang lain enggak? Butuh. Semakin kaya semakin butuh banyak orangnya. Butuh supir, butuh pembantu. Enggak ada orang kaya umpamanya punya istana yang besar diurus sorangan. Ngepel sendiri gitu, nyapu sendiri, masak. Ada yang begitu? Enggak ada. Butuh pembantu. Enggak 1, 2, 10, 20 pembantunya juga. Butuh supir, butuh ajudan, butuh asisten, butuh pembantu. Itu orang kaya tuh. Lebih banyak kebutuhannya orang kaya dibanding orang miskin. Orang miskin butuh asisten? Enggak. Butuh pembantu? Enggak. Dia yang nyari pekerjaan sebagai pembantu. Kayanya Allah menyebabkan Allah enggak butuh apapun dari alam ini. Allah enggak butuh ibadah kita. Ibadah kita Allah perintahkan demi kepentingan kita. Untuk kemaslahatan kita. Enggak ngaruh sedikit pun ke Allah. Mau durhaka, mau soleh itu manusia enggak ngaruh ke Allah. Pengaruhnya itu kepada hamba yang melakukan ibadah tersebut. Allah itu ghani. Makna ghani enggak butuh apapun dari alam ini. Ya. Tapi sebaliknya segala sesuatulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan kekuasaan Allah selamat dari adanya tandingan, saingan atau sekutu atau yang sejenisnya. Tidak ada yang bisa menolong Allah karena Allah enggak butuh pertolongan. Kalau toh ada perintah Allah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Ayat apa itu teh? Ada yang tahu? Jadilah hai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Nih, hadiah. Siapa yang tahu ayatnya? Ah, kasih itu, kasih mic. Itu tuh ngacung. Kasih mic. Bacakan ayatnya dari awal. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apa artinya itu? Wahai orang yang beriman, tolonglah agama Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, dan dirikan atau tegakkan. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Itu artinya hai orang-orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Bukan itu. Hai orang-orang, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Cung siapa? Ada? Tuh sebelah sono tuh. Jauh. Ayo. Itu yang tadi surah Muhammad ayat 7. Tek. Surat Shaf, ayat terakhir. Oh, ayat sabaraha. Bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansurullah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin man ansari ilallah.
Terus? Qala al-hawariyuna man ansari ila qala al-hawariyuna nahnu ansurullah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fayatna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kunu ansarallah. Jadilah penolong-penolong Allah. Kama sebagaimana Isa berkata kepada pengikutnya. Siapa nama pengikutnya? Hawariyin. Namanya nggak tahu. Ya kepada Hawariyun. Terus man ansari ilallah. Siapakah yang akan menolong agama Allah? Siapa yang menolong aku? Man ansari ilallah. Siapa yang akan membantu aku dalam menolong Allah? Terus qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kemudian orang-orang Hawariyun berkata, akulah yang akan menjadi penolong. Kamilah penolong. Ya, barakallahu fiik. Ambil. Ya. Ada kan ayat ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Makna penolong Allah, menolong agama Allah. Bukan zat Allahnya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, bukan Allahnya. Yang surkum, Allah akan menolong kamu. Nah, apakah berarti Allah membutuhkan pertolongan? Sama dengan Allah menyuruh kita ibadah. Apakah Allah butuh ibadah kita? Tidak. Allah nyuruh ibadah kepada kita untuk kemaslahatan kita. Allah menyuruh kita menolong agama Allah demi keuntungan kita. Jadi kembalinya feedbacknya kepada diri sendiri untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya ya. Nah sebenarnya perintah menolong agama Allah untuk menguji loyalitas kita, iman kita, kecintaan kita kepada Allah. Bukan karena Allah butuh pertolongan. Sebagaimana Allah menyuruh kita ibadah dan amal soleh, itu untuk menguji iman kita, loyalitas, ketaatan kita kepada Allah. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah dan amal soleh kita. Makanya keliru banget. Kalau ada orang yang menyatakan Nabi Muhammad, Allah mah nggak perlu dibela, nggak perlu ditolong, nggak perlu ditolong, biarkan saja, Allah mah maha gagah, kan gitunya. Coba itu katakan, negara mah nggak perlu dibela, ada TNI, ada polisinya. Kalau Indonesia dihina oleh orang lain, biarin aja. Indonesia nggak akan terhina, nggak jadi hina hanya karena dihina oleh orang lain. Gagah Indonesia, ada TNI, ada pasukan khususnya, ada polisinya. Makanya kalau Indonesia dihina kita diam. Apa begitu? Kalau begitu ditanyakan apa? Nasionalisme kita, kecintaan kita kepada negara. Makanya kalau Indonesia dihinakan oleh negara tetangga, bangkit kan? Yang bangkit siapa? Rakyat sipil. Mendemo, memprotes, macam-macam gitu kan? Nah, jadi itu ujian atas loyalitas kita. Oleh karena itu, kalau Allah menyuruh kita menolong agama Allah, maknanya bukan Allah membutuhkan pertolongan kita untuk membela agamanya, tapi untuk kepentingan kita sendiri, ya. Termasuk keilahan Allah, keilahiyahan Allah, keilahiyahan itu hak untuk disembah. Itu selamat dari adanya sekutu, adanya saingan, adanya tandingan. Allah nggak memiliki tandingan dalam hal sesembahan.
Semua sesembahan selain Allah itu nggak sepadan dengan keagungan Allah. Coba, yang disembah itu lebih hina daripada yang nyembahnya. Yang disembahnya patung, yang disembahnya batu, yang disembahnya pohon, yang disembahnya kuburan, kan gitu ya. Itu lebih hina daripada yang menyembahnya. Apalagi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tandingannya. Termasuk sifat hilmnya, pemaafnya Allah, tolerannya Allah, ampunan Allah itu selamat dari karena adanya kebutuhan terhadap pihak yang dimaafkan. Kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itu karena ada kebutuhan. Butuh apa? Butuh hidup tenang, gak mau punya musuh, butuh kenyamanan dalam bertetangga, berkawan gitu kan. Apalagi yang bersalah itu yang berkuasa, yang punya harta, yang punya banyak umpamanya perusahaan, bersalah ke kita dimaafkan. Dengan harapan mudah-mudahan kita diangkat jadi karyawannya. Mudah-mudahan maaf kita itu ada imbalannya. Ada kebutuhan. Tapi kalau Allah memaafkan, mengampuni, toleran, bukan karena ada kebutuhan kepada makhluk. Bukan karena merasa dirinya lebih hina, lebih rendah daripada yang dimaafkan. Bukan. Tapi itu murni. Bal huwa mahaddu jaudihi wa ihsanihi wa karamihi. Itu murni karena kedermawanan Allah, kebaikan Allah dan kemuliaan Allah. Demikian juga Allah itu maha syadidul iqam. Azab itu dahsyat. Allah itu maha intiqam. Intiqam itu membalas. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka pasti akan memberikan balasan. Semua sifat Allah dalam hal mengazab, membalas, memberi balasan dan azab Allah begitu cepat. Itu selamat dari kezaliman. Kalau Allah mengazab itu bukan karena zalim, tapi karena keadilan Allah. Dan kadar siksanya sebanding dengan kadar kedurhakaan. Tapi kalau umpamanya yang bersalah tidak dihukum, ini aib. Coba umpamanya polisi. Ada penjahat, pembunuh, perampok. Biar dimaafkanlah. Dari dia meureun butuh uangnya, mata ngarampok, oke biarin aja. Bagaimana polisi yang kayak begitu? Adil enggak? Baiknya polisi tanya. Penjahat diantep eta. Ya tidak baik atau yang begitu mah ya. Tidak adil. Karena apa? Karena menyamakan sikap kepada yang baik dengan yang jahat. Yang baik dilindungi, yang jahat dilindungi. Yang baik tidak dihukum, yang jahat juga tidak dihukum. Ya, adil yang seperti itu ya. Jadi kalau polisi menangkap orang, menghukum orang, ya dipenjara, diborgol, ditahan, kadang dihukum mati. Itu bukan karena zalim, tapi karena keadilan. Kalau orang ini tidak dihukum, dia akan berbuat jahat terus ke banyak orang. Dia akan merugikan banyak orang. Untuk menghentikan kezaliman dan kejahatannya, ditangkap, dihukum. Dengan dihukum, dia jerak. Dengan dihukum, dia kapok. Dengan dihukum, dia menjadi baik. Ada enggak penjahat setelah ditangkap, dihukum, terus keluar lagi, taubat menjadi orang baik? Ada banyak. Itu manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga sifat-sifat lainnya. Seluruh sifat-sifat Allah selamat. Dari hal-hal yang bertolak belakang dengan sifatnya yang sempurna tersebut. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala
beberapa contoh yang lain sampai sifat mendengar, sifat melihat. Itu kesempurnaan sifat mendengar dan sifat melihat Allah selamat dari segala macam kekurangan. Semua suara serba ditangkap oleh Allah. Semua benda yang kecil, yang besar, yang nyata, yang gaib serba terlihat oleh Allah. Dan kesempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah tidak menyebabkan satu suara terganggu oleh suara lain. Kalau pandangan kita kan terbatas. Kalau kita sedang melihat ke depan, kiri kanan belakang kita nggak bisa kita lihat kan ya. Kita hanya ke satu arah. Selain arah yang kita lihat, kita tidak melihat. Allah mah seluruhnya setiap detiknya bisa terlihat. Kalau kita mendengar, hanya bisa mendengar 1-2 suara. Lebih dari itu kita nggak bisa membedakan, menangkap. Umpamanya antum sekarang 10 orang ngasung, bertanya berbarengan. Ngomongnya mengajukan pertanyaan berbarengan 10 orang. Saya dengar. Apa bisa menangkap 10 pertanyaan itu dengan jelas di waktu yang bersamaan? Tidak. Paling hanya 1-2. 8 yang lainnya gak terdengar. Makanya satu-satu ngomongnya satu-satu. Kan gitu ya? Itu manusia. Karena keterbatasan. Pendengaran Allah menyebabkan seluruh suara terdengar tanpa satu suaranya mengganggu pendengaran Allah dari suara yang lain. Enggak. Ada berapa triliun suara di alam jagat raya ini dalam waktu yang bersamaan. Dari triliunan makhluk, bukan hanya manusia, malaikat, jin, binatang. Binatang juga berbicara dengan bahasanya masing-masing. Dan Allah faham semuanya. Tanpa saling mengganggu satu suara dengan suara yang lainnya. Itulah kesempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menerangkan semua itu, Imam Ibnu Qayyim menutup penjelasannya dengan perkataan, Fata'ammal kaifa tadammana ismuhu as-salam kullama nunazzihu anhu tabaraka wa ta'ala. Wa kam mimman hafidha hadzal ism la yadri ma tadammanahu min hadzal asrar wal ma'ani. Coba perhatikan betapa nama As-Salam ini mencakup segala sifat yang Allah disucikan dari sifat itu. As-Salam makna selamat mencakup selamat dari segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya orang yang tahu hafal nama As-Salam ini tapi tidak mengetahui cakupan makna serta rahasia yang terkandung di dalamnya. Itulah makna As-Salam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain makna As-Salam adalah zat yang selamat dari semua aib dan kekurangan, As-Salam juga maknanya Dzus Salam ay al-musallim ala ibadihi. Makna As-Salam yang kedua, As-Salam yang pertama tadi selamat dari semua aib ya. Makna As-Salam yang kedua adalah pemilik keselamatan. Maksudnya dialah yang memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Dia memberi keselamatan kepada para rasulnya, para nabinya. Dengan cara apa? Itu disebabkan karena keimanan hamba-hamba dan kesempurnaan ibadah mereka dan karena mereka melaksanakan tugas menyampaikan risalah dengan sejelas-jelasnya. Maka Allah berikan keselamatan. Allah berfirman dalam surah An-Naml 59. Qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa.
Katakan olehmu alhamdulillah, dan keselamatan Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Dalam surah Shafat ayat 79, salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatanlah Allah curahkan kepada Nuh di seluruh alam ini. Dalam surah As-Saffat 109, salamun ala Ibrahim. Allah curahkan keselamatan kepada Ibrahim. Dalam As-Saffat 120, salamun ala Musa wa Harun. Allah curahkan keselamatan kepada Musa dan Harun. Dalam As-Saffat 130, salamun ala Ilyasin. Keselamatan Allah curahkan kepada Ilyasa. Dan itu yang pertama di dunia, Allah berikan keselamatan. Dari azab, ketika Allah menurunkan azab kepada kaum yang durhaka, para nabi yang diutus ke kaum durhaka itu diselamatkan. Nabi Nuh kaumnya diazab dengan air bah. Nabi Nuhnya dan pengikutnya selamat. Ya, demikian juga umpamanya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Musa dan pengikutnya diselamatkan. Begitulah. Itu di dunia. Di akhirat Allah memberi keselamatan kepada hamba-hambanya dan wali-walinya. Selamat dari azab, selamat dari api neraka. Dimasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Setelah masuk surga diberikan ucapan keselamatan itu. Allah berfirman dalam Al-Ahzab 44, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa 'adda lahum ajran karima. Penghormatan kepada mereka pada hari ketika mereka berjumpa dengan Allah di surga adalah salamun, keselamatan atas kalian. Lihat juga dalam Ibrahim 23, khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya atas izin Allah, dan penghormatan untuk mereka di dalam surga itu salam, keselamatan atas kalian. Dalam surah Yasin ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim, keselamatanlah sebagai ucapan dari Allah yang Maha Rahim. Karena itu pula, karena surga ini tempat keselamatan dari azab, surga oleh Allah disebut dengan sebutan Darussalam. Kenapa disebut Darussalam, negeri yang penuh keselamatan? Karena selamat dari kematian, selamat dari penderitaan, selamat dari sakit. Di surga itu nggak ada keburukan, nggak ada penderitaan. Di surga sebanyak apapun orang makan, mual kamarkaan, tidak akan kekenyangan lalu sakit. Di surga tidak akan ada kelelahan, kesedihan, kecemburuan, semua itu dicabut. Semua perasaan yang buruk oleh Allah dicabut dari diri manusia. Makanya disebut dengan sebutan Darussalam. Allah berfirman dalam Al-An'am 127, lahum Darussalam inda rabbihim. Bagi mereka akan diberikan Darussalam di sisi Allah. Maksudnya surga. Dalam Yunus ayat 23 Allah menyatakan wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak manusia untuk masuk ke Darussalam. Maksudnya ke surga. Jadi itu di akhirat. Kalau di dunia orang-orang beriman diselamatkan dari azab yang diturunkan kepada orang kafir. Kalau di akhirat diselamatkan dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga yang disebut Darussalam. Dan termasuk Allah menjadikan ucapan salam sebagai penyebab masuknya manusia ke Darussalam. Tebarkan salam. Allah menjamin surga itu bagiannya. Sebagaimana sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian melakukan amalan itu kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam. Ucapan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu, assalamualaikum. Berpisah, Syekh Al-Albani menyatakan ya, disunnahkan juga berpisah, assalamualaikum. Assalamualaikum menyebabkan kita saling mencintai. Saling mencintai tanda adanya iman, dan iman kunci masuk surga. Kamu gak akan bisa masuk surga sehingga kamu beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu saling mencintai. Kamu tidak akan saling mencintai sampai kamu saling mengucapkan salam. Ini rentetannya. Salam menjadi penyebab masuk surga. Salam melahirkan cinta, cinta bukti adanya iman, iman itu kuncinya masuk surga. Ya, inilah nama sekaligus sifat Allah As-Salam. Cukup ya penjelasan kita sampai di sini. Insya Allah nama dan sifat yang lainnya akan kita bahas di hari Selasa yang akan datang. Bismillah, Ustaz, contoh real dalam menolong agama Allah itu seperti apa? Apakah sholat, zakat, jihad, dan lain-lain? Taib, barakallahu fiik. Bagaimana cara menolong agama Allah? Lakukan beberapa poin berikut ini. Pertama, yakini bahwa agama Allah itu pasti benar. Percuma ditolong kalau tidak meyakini benar. Ya, imani. Ada 7 poin cara menolong agama Allah. Pertama, yakini, imani. Agama Allah itu benar. Kedua, pelajari dan fahami. Percuma menolong tapi nggak paham, nanti salah menolongnya. Ketiga, amalkan. Setelah difahami, dipelajari, ngerti, amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Keempat, ajarkan atau dakwahkan. Ajarkan dan dakwahkan. Sebarkan. Kelima, ini yang tidak kalah penting, tanpa ini kita diragukan keimanan kita. Bela agama ini bila ada orang-orang yang apa? Yang menghinakannya, yang merendahkannya, yang mengacak-acaknya, bela. Termasuk mencakup jihad fisabilillah, perang. Baik jihad dengan senjata real nyata seperti pedang kalau zaman sekarang, rudal, atau dengan senjata ilmu, umpamanya ada yang menyalahfahami Islam digambarkan secara salah. Islam identik dengan terorisme, Islam identik dengan ekstremisme, Islam identik dengan kekasaran. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Itu mah senjatanya ilmu, jelaskan. Diklarifikasi, Islam itu tidak seperti yang Anda fahami. Anda salah dalam memahami Islam kalau pemahamannya seperti itu, ya. Nah, inilah 5 poin, 5 sikap membela agama Allah. Pertama, diimani, diyakini kebenaran. Yang kedua, dipelajari, difahami. Ketiga, diamalkan. Keempat, diajarkan, didakwahkan. Yang kelima, dibela. Dalam hal membela bisa dalam bentuk jihad fisabilillah, bisa dalam bentuk menyumbangkan uang untuk kepentingan-kepentingan dakwah dan seterusnya.
cerai seperti apa yang diridhoi oleh Allah? Misalkan jika suami atau istri kita berakhlak buruk, bolehkah? Cerai yang alasannya syar'i, secara syar'i lebih utama diceraikan, iya. Kalau pasangan kita sengaja karena hawa nafsu meninggalkan perintah atau melanggar larangan, tidak sholat, tidak saum, tidak haji padahal sudah terkena kewajiban haji, tidak zakat padahal hartanya sudah bertumpuk, ya. Sudah diingatkan tidak mau, boleh, bahkan lebih baik. Atau melanggar larangan, dia tetap berjudi, dia tetap mabuk, dia tetap berzina, dia tetap merampok. Larangan secara syar'i dilanggar. Sudah diingatkan. Ya, itu lebih utama, ya. Atau si istri durhaka terus ke suami, nusyuz terus diingatkan, malah apa? Malah menantang, malah ingin menguasai, malah mengatur sang suami. Maka yang seperti itu akhlaknya bejat. Kata Nabi SAW, "Thalathatun idza da'awullaha lam yastajib lahum." 3 golongan manusia. Bila mereka berdoa, Allah nggak akan kabulkan doanya. 3 golongan. Salah satu di antaranya adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seseorang laki-laki yang punya istri akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, tapi tidak diceraikan juga. Ceraikan. Makanya Nabi SAW ada 2 istrinya diceraikan. Dan Umar bin Khattab menyuruh anaknya menceraikan istrinya, padahal masih cinta. Bimbang tuh Abdullah bin Umar. Bapaknya nyuruh dia menceraikan istrinya, tapi masih sayang. Ketika nanya kepada Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Ati' abaka, taati bapakmu. Akhirnya diceraikan. Alasannya syar'i, ya. Jadi itu kalau alasannya begitu, Allah ridho dengan perceraian tersebut. Malah Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengancam ke istri-istrinya untuk menceraikan. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, fata'alaina, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian lebih menginginkan dunia dan kemewahannya, saya kasih ini. Tapi saya ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW. Mengancam ke istrinya agar diceraikan kalau lebih mementingkan dunia dan kemewahannya. Ya. Inilah yang diridhoi oleh Allah. Karena ini perintah Allah, pasti Allah meridhoinya. Adapun kalau alasan cerainya tidak syar'i, itu tidak diridhoi oleh Allah, ya. Bolehkah berdoa naik haji furoda sementara secara ekonomi tidak memungkinkan? Soalnya selalu dipatahkan oleh suami kalau hal itu tidak mungkin. Ini mah curhat, ngadu. Tuh suami saya kalau saya berdoa, ya Allah hajikan saya untuk haji furoda tahun ini, kata suami, halu kamu. Boleh, nggak apa-apa. Allah yang ngatur, Allah yang memanggil siapa yang layak. Banyak orang yang secara ekonomi nggak mungkin haji, ternyata haji. Kisahnya banyak. Ada beberapa ikhwan yang secara ekonomi koreh-koreh cok, nganggur gitu. Tapi tiba-tiba dapat panggilan haji itu di luar dugaan, ya. Ada tukang ojek nih, malam-malam gitu. Dia tuh ingin haji berdua dengan istrinya. Tapi ya dari hasil ngojek gimana.
Suatu saat malam-malam ada orang yang turun dari mobil mewah gitu, terus panggil tukang ojek itu, terus diminta diantar, jalannya berbatu-batu. Mobil yang mewah tadi nggak bisa masuk, pakai ojek. Diantar aja gitu. Terus setelah sampai dibayar biasa, haritanya yang 12.000. Jauh padahal, malam-malam, terus rada hujan. Pas pulang balik lagi, mau ke tempat mangkal lagi, di jalan anu herang ditinggali teh tas kulit. Ditinggali teh apa? Wah, surat-surat berharga, ada uang dolar segala macam. Bawa-bawa nu tadi. Langsung atuh diantarkan lagi yang ke yang tadi. Bapak ada yang gitu lagi ribut. Mana tas saya? Si orang murah ada ampul-ampulannya. Oh, dipeluk. Dipeluk tuh. Kamu minta apa? Ah, nggak apa-apa. Ini motor siapa? Motor saya. Kamu minta apa? Saya meminta haji. Dihajikan tuh sama dia. Sama suami istri itu. Apa isinya? Ternyata surat-surat penting perusahaan yang kalau ini nggak ada dia bahaya ya. Dihajikan tuh ya. Sok we lah ngalamun. Maksudnya minta, adapun jalannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau nggak saatnya dipanggil, walaupun sudah siap, sudah bayar, bisa gagal. Ini pengalaman saya pribadi ini. Saya mau umroh, tinggal berangkat nanti malam. Koper sudah dikemobilkan gitu, sudah tinggal berangkat. Ternyata pas mau berangkat, anak saya yang paling bungsu menjerit-jerit sakit perut. Aduh, nggak bisa diapa-apakan. Akhirnya dibawa ke dokter ke rumah sakit. Tapi koper sudah di mobil, setelah beres di rumah sakit langsung ke Jakarta. Akhirnya dipanggil dokter biasa, nggak bisa. Dokter spesialis nggak bisa. Di atas spesialis saya nggak tahu apa tuh. Aduh Pak, ini menjerit-jerit terus anaknya. Saya nggak tega melihatnya. Kata dokter, Pak, putri Bapak harus dioperasi dan Bapak harus ada. Nanti malam harus berangkat. Kumaha. Nelpon tuh. Ke travel, aduh saya kondisi gini gimana, kata travel, terserah Ustadz lah, begitu. Akhirnya nggak jadi. Itu sudah tinggal berangkat, tiket, visa, sudah hangus sudah ya. Akhirnya karena harus ada nanda tangan operasi, udah saya nggak jadi berangkat. Saya bilang ke anak saya, Neng, Abi nggak jadi berangkat, langsung sembuh. Tapi tetap harus diobservasi, alhamdulillah tidak jadi dioperasi. Begitu 9 hari keluar dari rumah sakit, jamaah umroh juga pulang. Pas umrohin. Lihat, kalau Allah menggagalkan, tinggal berangkat diberikan sesuatu yang di luar dugaan. Jadi sok aja minta kepada Allah. Ya Allah, panggil tahun ini saya haji furoda 500 juta. Ya Allah, bintang 5. Boleh. Kumaha jalana, Allah nanti yang ngaturnya. Ada berapa orang yang justru kalau dikasih kecukupan harta bahkan lebih. Mereka jadi sangat semangat ibadah dan kajian. Tapi justru ketika diuji kekurangan, dia jadi mudah maksiat, mencari dan memaksakan keadaan untuk maksiat. Misal uang lagi pas-pasan tapi dipakai maksiat dengan alasan dia stres dan butuh pengalihan. Bagaimana menyikapinya? Iya, Allah lebih tahu tipikal jalma beda-beda. Tipikal orang beda-beda. Ada yang ketika diuji dengan kekayaan dia nggak tahan, diuji dengan kesedihan dia tahan. Ada yang sebaliknya, diberikan kekayaan dia tambah rajin ibadahnya. Tapi diberi kesulitan, wah dia stres. Ada yang begitu? Ya ada. Ya. Bagaimana solusinya? Ya solusinya begini.
syukur dan sabar adalah dua sifat atau ibarat dua sisi dari mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Siapa orang yang bersyukur ketika memperoleh nikmat, insya Allah dia bisa bersabar ketika memperoleh musibah. Dan sebaliknya, siapa yang tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dia tidak akan bisa bersabar ketika memperoleh ujian. Makanya dua sifat ini harus menyatu dalam diri kita. Dan ini yang menjadikan urusan seluruh mukmin menjadi baik. Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Fama dzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya baik. Tidak ada yang jelek. Dan itu tidak layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairalah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairalah. Kalau orang mukmin ini diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, nikmat, dia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya. Tapi kalau dia ditimpa musibah, penderitaan, dia bersabar. Dan sabar itu baik untuknya. Ya. Jadi mau sabar, mau nikmat, mau musibah, hadapi dengan sikap dan respon yang tepat. Ketika diberi nikmat, syukur. Ketika diberi musibah, sabar. Itu yang terbaik. Sejauh mana peranan suami di dalam rumah tangga? Pertama, dia pemimpin. Kedua, pencari nafkah. Ketiga, pendidik, pembina, dan pembimbing yang mengajar, mengarahkan istri dan anak-anaknya ke arah yang Allah kehendaki. Itulah peran qawwamun bagi suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi mencari nafkah ya suami. Terus mengajar, mendidik, membimbing. Agar mereka itu menjadi orang istri dan anak-anak yang soleh. Bagaimana dengan pekerjaan rumah? Kalau mau nyunah bantu. Nabi SAW ditanya istrinya oleh orang-orang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumah sehari-hari? Kata para istrinya, kana fi mihnati ahli. Beliau itu suka bantu-bantu istrinya. Ya, suka nyapu, suka menjahit apa yang sobek dari pakaiannya atau menyambung tali sendal yang putus. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Maka membantu pekerjaan istri saat suami ada di rumah termasuk sunnah Nabi SAW. Jadi jangan gengsi nyupir, nyuci piring, ngepel, bantu istri ketika ada di rumah. Itu bagus dan itu ada pahala. Tapi jangan sampai ini menyebabkan si istri menjadi kayak tuan putri itu. Pak, kata Ustadz, dengar tuh? Ngepel. Dianya sering ngapain? Ongkang kaki ya. Jangan. Kerjasama. Coba jadikan pekerjaan rumah tangga sebagai media untuk menumbuhkan atau malah menghangatkan romantisme. Ketika suami ada di rumah, istri lagi nyuci, bareng aja nyuci ya. Umpamanya istri ngagiles, kita meret dan seterusnya sambil ngobrol, sambil bercanda. Itu nggak terasa, ya menyenangkan, ya meringankan. Tiba-tiba selesai. Apalagi nyuci piring. Itu umpamanya istrinya nyabunan, kita sebagai suami yang ngebersihan. Walaupun lah istri bau keneh dicuci deh, gak apa-apa untuk sementara ya. Umpamanya kita nyapu, istrinya ngepel atau sebaliknya. Sambil bercanda, sambil ngobrol. Itu tambah akrab, lebih cepat beres dan tidak terasa. Tidak terasa capek. Tiba-tiba beres. Biasanya jam 12 masih pakepuk, ini mah jam 9, jam 10 sudah beres. Itu akan menyenangkan kedua belah pihak ya. Semoga para suami begitu.
Oh, aminnya paling kencang istri. Semoga istri-istri kita jadi solehkinnya. Bolehkah kita bersedekah atas nama saudara kita yang masih hidup? Boleh. Silakan saja. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan setelah sekian lama nganggur. Alhamdulillah. Tapi saya lihat bahwa pada pekerjaan tersebut lebih banyak mudaratnya. Sehingga saya akhirnya menolak pekerjaan tersebut. Hanas alhamdulillah. Apakah hal ini berarti saya menolak rezeki yang Allah berikan dan apa saya dianggap bahwa saya tidak percaya dengan ketetapan Allah? Enggak, kalau kita yakin ada madarat jangan. Mungkin ujian dari Allah. Kalau yakin kita, oh ini madarat nih. Kalau saya di sini bahaya bagi agama saya, ditolak. Ya, itu mungkin ujian. Nanti Allah akan kasih yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah, siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Jadi kalau di sini ada madarat, enggak, saya takut terkena madarat ini. Akhirnya dia tolak, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang tidak mau menikah karena takut disakiti oleh laki-laki, mengingat seringnya berita KDRT yang akhir-akhir ini banyak terjadi? Nggak terbalik tuh. Kebanyakan laki-laki yang disakitinya. Itu mah dari real TikTok atau cerpen atau cerita pendek yang masuk ke medsos kita rata-rata begitu tuh ya. Kalau suami salah minta maaf ke istri, dimaafkan, selesai. Gitu kan ya? Istri bersalah. Apa yang terjadi? Baud ngambek. Mogok masak. Tidak mau melayani. Akhir-akhir suami minta maaf. Merasa bersalah, minta maaf, beres. Mau salah, siapapun yang salah, siapapun yang benar, tetap ya akhirnya suami yang harus minta. Pernah dengar gitu? Pernah, sering katanya. Kalau suami berprinsip seperti saya nggak mau nikah, takut disakiti sama istri. Karena banyak suami yang jadi korban. Banyak akhwat yang akan jomblo nanti ya. Jadi adanya kasus KDRT atau disakitinya para istri oleh para suami itu bagian dari sebuah resiko. Resiko dari sebuah keputusan yang disyariatkan. Allah merintahkan kita nikah, pasti ada risikonya. Sama dengan saya mah nggak mau kerja. Karena apa? Banyak kasus bosnya itu arogan, bosnya itu zalim, atau kawan-kawannya itu aduh dengki iri. Makanya saya nggak mau kerja, mending nganggur. Sama dengan begitu. Bagian dari risiko ya. Cuma kita nanti bisa meminimalisir risiko terjadi itu. Agar tidak KDRT, jangan mancing-mancing suami untuk KDRT. Dan suami dia mau puguh-puguhnya, kadieu neng, celepok, dicabok. Nggak mungkin ya. Pasti ada sebab gitu ya. Kata sebab apa? Pira ge atuh cikopi tanya kurang gula sedikit gitu. Saya sampai ditampar. Percaya enggak? Enggak percaya. Tapi omongan si wanita itu ada benarnya cuma enggak lengkap. Awalnya kurang gula. Oleh suami diomongin neng kurang gula segini gitu. Dasar menipu. Nah ini nih. Dasar rewel, dasar bawel gitunya. Gitu-gitu aja. Nah itu nah. Tidak mengaku salah ketika berbuat salah. Tidak minta maaf. Tidak memperbaiki. Ngeyel di atas kesalahan. Malah membalik-balikan. Itu yang menjadi penyebab. Bukan kesalahan awal. Kesalahan awalnya dimaklumi. Tapi tidak ngaku salah. Tidak minta maaf. Tidak mau berubah. Itu yang bikin suami jengkel. Sampai terjadinya KDRT tadi. Bukan urusan kopinya. Ya, tapi yang diekspos piragi cikopi kurang gula. Aduh saya ditampar.
Padahal itu awalnya ya. Penyebab utamanya kesalahan setelah kesalahan yang awal tadi. Nikahlah sekali diciwit matina naon atuh. Mohon solusi bagi para pelaku usaha seperti warung, kelontong, dan lain-lain terkait fatwa haram yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Kemarin Instagram saya diblok tuh sama Instagram. Gara-gara apa? Gara-gara menyerukan boikot. Hari ini mulai dibuka lagi. Sigana mah ayeuna ge diblok deui itu. Beberapa hari atau pekan yang lalu ada yang ngehack, ada yang tertipu tuh ya. Sekarang diblok. Pernah karena mengungkap LGBT, nah kemarin karena menyerukan pemboikotan, membela Palestina, ya, mengutuk Israel. Diblok tuh. Sigana memilik pro Israel oke Instagram gitu ya. Sigana mah hari ini diblok lagi nih, nggak apa-apa. Baru aja dibuka sudah ngomong begini lagi. Jadi pancing sih. Ya sabar saja, boikot saja nggak apa-apa. Ada tuntunan syar'inya boikot ada. Namanya Sumamah bin Usal radhiyallahu an. Dia penguasa Yamamah. Yamamah itu penghasil buah-buahan dan sayuran yang mensuplai kebutuhan sayur dan buah ke kota Mekah. Saat itu Mekah belum dikuasai. Lalu Sumamah ini masuk Islam. Lalu dia mengatakan, ya, saya tidak akan mengirim buah-buahan dan sayur ke sini kecuali Rasul selesai memerintahkan. Di apa tadi? Di embargo, di boikot. Dan Nabi selesai membiarkannya, ya. Dan ini oleh para ulama dalam fatwanya dijadikan sebagai dalil untuk kalau ada maslahat dan ada seruan dari ulil amri lakukan. Lakukan saja, ya. Kenwailah blok nah itu. Sudah cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti akan kita teruskan di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.